klik di sini untuk subscribe. Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini saya akan membuat cara dan trik ya untuk membuat time schedule yang gimana caranya secara otomatis ya. Seperti ini. Ini harinya udah ngeling semua ya. Apabila saya pakai ini minggunya berapa minggu kerjanya, misalkan ini udah pekerjaan 3 minggu, ini misalkan 4 minggu perencanaannya ya, udah secara otomatis mengisi bobotnya. Nah, ini saya dekatkan seperti ini. Contohnya saya buatkan seperti ini ya, 1 minggu dia udah membuatkan 1 minggu aja. Jadi saya buatkan pekerjaannya 2 minggu misalkan, dia udah membuatkan pekerjaannya minggunya ini. Dia secara otomatis mengisi kolom ini ya, udah mengisi berapa bobotnya per minggunya ya, bobotnya per minggunya berapa, dia udah muncul di sini bobotnya. Misalkan di sini saya buatkan 4 minggu kerjanya, dia udah mengisi ini secara 4 minggu dan membagi ini pekerjaan per minggunya bobotnya berapa, ini bobotnya berapa, ini bobotnya berapa. Nah, seperti ini. Dan berikutnya juga seperti itu. Di sini 6 minggu dia udah membagi dan secara otomatis tabelnya ini mengisi sendiri ya. Udah mengisi di sini. Ini udah 100% seperti apa. Ini udah ngeling semua, tinggal memasukkan data-datanya ini ya sesuai proyek. Ini diedit juga nggak apa-apa. Tinggal tambahin aja insert seperti ini. Misalkan saya insert. Saya mau menambahkan pekerjaan di sini. Pekerjaannya di sini ya. Contohnya inilah pekerjaan ini. Saya mau menambahkan pekerjaan lain. Nah, seperti ini. Misalkan pekerjaannya di startnya di ini kosong ya. Saya tengok ini kosong. Kenapa kosong? Karena tanggalnya belum ada di sini ya. Seandainya ini saya linkkan ke sini, dia akan secara otomatis mengisi tambahin seperti ini. Misalkan saya tambahin 1 minggu, misalkan 7 hari. Saya tambahin 7 hari, dia udah otomatis ngisi ke sini. Ini paling gampang sekali ya untuk ininya. Misalkan di sini saya tambahin lagi 1 sheet ya pekerjaannya, 1 sheet pekerjaan. Contohnya seperti ini. Saya ini copy insert di sini. Dia secara otomatis nambahin ya ininya. Tinggal Anda merubahnya aja, mulai startnya berapa di sini. Misalkan startnya 7, tambahin 7 minggu ya, seperti ini. Terus karena di sini pekerjaannya ini anggap tidak ada pekerjaan di sini, nah, misalkan di sini ada tambah dikurangin ini jadi 6 minggu ya, otomatis seperti ini. Ini terlalu panjang, misalkan di sini 7 minggu, di sini 6 minggu, di sini 6 minggu. Nah, seperti itu ya. Seperti kurva S Anda ya, bagusnya seperti apa kurva S Anda ini bagusnya. Kalau pekerjaannya sedikit mengganggu di sini, Anda bisa nambahin di sini ini jadi 5 minggu seperti itu. Ini misalkan saya mundurkan pekerjaannya, startnya saya tambahin aja 7 seperti ini. Ini untuk yang ini saya cuma butuh 3 minggu seperti itu. Atau startnya karena dia butuh 3 minggu, startnya saya rubah. Startnya itu saya mau ngerjain ini tambahin seminggu lah, contoh seperti itu ya, seperti ini. Nah, seperti ini time schedule-nya udah secara gampang. Terus bagaimana cara membuatnya ya, terus saya buatkan ini lagi, ini berapa persen, 100%, dia udah muncul seperti ini 100%, ini 50%, ini udah 50% ya. Nah, seperti ini untuk progresnya. Oke, baiklah, saya pertama-tama mungkin perkenalkan ininya ya, data atas ya, seperti ini. Data atas nih proyeknya apa, misalkan saya cari Asia, lalu pekerjaannya cara membuat time schedule mudah, seperti ini ya, mudah. Lalu lokasinya ini Sungai Sari, seperti ini. Lalu start pekerjaannya ininya adalah min kita ambil dari startnya ini, tarik ke bawah ya, kita kunci. Untuk berakhir pekerjaan ini rumusnya ini, ambil dari sini, skip ke bawah sampai sini ya, kunci F4. Itu akan muncul itu Jumat tanggal 26 bulan 6 tanggal 26 ini.
Ini paling terakhirnya untuk durasi proyek. ...289 hari. Durasi proyeknya 289 hari. Ini harinya ya di sini ya. Pekerjaannya 289 hari. Lalu untuk formnya ya, formnya ini pertama perkenalkan, saya bawakan formnya adalah, dan nanti urainya ada pekerjaan struktur, pekerjaan finishing, pekerjaan MEP ya, pekerjaan mekanikal ya, semuanya ada. MEP itu udah termasuk elektrikal dan mekanikal. Lalu di sini hari, saya bawakan harinya. Hari ini link semua ya. Hari ini link ke minggunya, misalkan saya rubah 2 minggu, itu 12 hari di sini kerjanya, 12 hari. Ini untuk hari ya. Terus untuk waktu mulainya ini tergantung, nanti yang bisa dirubah-rubah itu adalah mulai pertamanya ini, ada rubah, ada setting mulainya ini. Contohnya sini saya mulainya di tanggal 11. Ini secara otomatis dia ngelink ke sini juga. Di sini misalkan saya mulai tanggalnya tanggal 1 bulan 4. Nah, ini udah mulai tanggal 1, ini udah masuk seminggunya ke 8 April ya, 1 April. Misalkan kalau ini 2021, ini tahunnya udah ngeling semuanya ya di sini. Tahunnya udah ngeling semua. Karena di sini itu udah ngeling semua, saya bahkan. Ini seperti ini. Lalu kalau misalkan bulan 6 mulainya startnya. Ini udah bisa secara otomatis ngeling ke mulai pekerjaan sama ininya ya. Linknya ini ya, formnya ini. Kalau harinya ini. Itu penjelasan dari start. Yang kedua untuk finishnya, misalkan pekerjaan saya itu 3 minggu, finishnya selesai di 16. Ini udah ngeling semua sih, ini jangan dirubah. Finishnya ini secara otomatis berapa hari ditambah dengan ini start mulainya ya, ini secara otomatis. Misalkan ini saya ganti 2, pokoknya rumus di sini itu udah saling berkaitan. Nanti yang bisa Anda rubah itu yang ini Anda rubah. Lalu samanya ini minggunya, ini berapa minggu Anda butuh, misalkan di sini butuh 1 minggu aja, rubahnya di sini. Nanti akan saya jelaskan seperti apa perubahan ini ya, kodnya satu-satu ya. Lalu untuk finishnya ya, di sini progress, misalkan progress Anda di sini cuma 10% atau 50%. Nah, ini udah membuat secara otomatis. Caranya ini di blok di sini, kondisional. Ambil kondisional, ambil yang ini misalkan seperti ini, seperti itu. Misalkan dia kerjanya 1%, nah muncul yang 1% aja. Misalkan 20%, 20% aja. Kalau ini 20% juga aja. Nah, ini akan mengisi, kalau dia 20% progresnya seperti ini. Ini bisa dilingkan dengan progres ini ya, misalkan di rekap pekerjaan tanah dilingkan dengan progresnya masing-masing ya. Misalkan ada progresnya dilingkan ke sini, bisa. Contohnya progres persentase seperti ini ya. Saya buka file saya dan ini Anda ya, progress termin seperti ini. Ini saya buatkan satu progress termin saya ini. Nah, misalkan saya rubah di sini, review, coba ya, review, buka ini vertikal, saya gandeng ya seperti ini. Misalkan di sini saya ada pengisian progress. Misalkan saya isi di sini itu isi minggu lalunya 50 di sini. Oke, saya cepatkan aja. Seperti ini. Jika saya isi lagi, dia akan jadi 3%. Ini bisa dilingkan dengan progres pekerjaan Anda ya. Misalkan Anda mengisi progres ya, langsung ke sini isinya. Lalu isi ke sini ke progres. Itu sedikit penjelasan dari progres yang ini. Nah, kalau yang ini saya coba matikan aja ya, karena saya nggak butuh seperti itu, karena saya menjelaskan form ini. Lalu bobotnya ini ya, bobot mungkin Anda udah dapat cara di sini. Di sini pun bobot udah ngisi secara otomatis. Misalkan saya rubah ini harganya 10 juta nih. Seperti itu. Misalkan di sini Anda biayanya seperti ini ya, bobotnya sudah secara otomatis juga ngisinya. Jadinya udah ke sini. Untuk bobotnya, untuk mingguan misalkan saya bukan 2 minggu di sini. Ini udah dapat harinya, ada secara otomatis juga. Ini ada saya buatkan 1 minggu. Ini secara otomatis juga di sini. Sudah secara otomatis juga ke pengisian tabelnya ini ya, untuk bobotnya ya. Bobotnya ini, bobot ke 305-nya ini secara otomatis juga. Lalu untuk ininya mingguan, ini bobot pekerjaan per minggu. Ini kontrolnya ke sini, ini rumusnya. Bobot ini dibagi minggunya. Misalkan 1 minggu saya bagikan ini.
kan kalau dia 2 minggu ini kan menjadi 153 dari 0305 ini dibagi 2 ya secara otomatis ya. Ini udah otomatis juga di sininya, ininya dibagi ini sama ini. Misalkan di sini itu 3 minggu 4 minggu, dia akan membagi ini jadi 4 minggu nih, 0,076. Dia akan sama sampai ke sini karena dia ngeling ke sini. Ini akan saya jelaskan juga nanti cara membuatnya seperti apa. Lalu kontrol bobotnya ini jumlahnya yang ke sini ya, jumlahnya ke sini, totalnya ini ke sini. Nah, ini jumlah secara otomatis ya. Ini saya udah buat rumusnya, pakai rumusnya if error. Misalkan saya nggak pakai if error, nanti kalau dia kosong ini kan jadinya ref dia ya, ref ya, contohnya seperti ini. Nah ini ya, kuncian ini. Nah ini, misalkan saya buatkan 0 di sini, dia akan jadinya div 0 sekian. Misalkan di sini nggak ada pekerjaan saya ini. Nah, misalkan saya nggak ada rumus, dia akan jadi seperti ini. Tapi berbeda kalau yang ini saya buatkan ya. Ini tadi udah kontrolnya pakai if error ya. Pakai if error ini, saya pastikan di sini ya. Dia akan jadi 0 di sini. Misalkan ini di sini. Ini. Misalkan saya buat seperti ini, dia akan jadi 0 seperti ini. Strip seperti ini. Nah, seperti itu. Nah, dia di sini pun jadi 0 juga. Misalkan di sini 0 di sini. Ya, seperti ini. Dia akan jadi 0 seperti ini, kosong. Caranya seperti ini. Ini if error ini udah muncul ya, saya ambil aja. Oke, di sini, lalu di sini itu titik koma. Kalau saya titik koma ya, tempat Anda mungkin pakai koma aja seperti ini. Dia akan jadi 0. Ini saya kopikan ke bawah semuanya. Nah, di sini. Tujuannya ini, misalkan di sini saya isi 1 minggu, dia langsung ngisi seperti ini namanya ini ya, 0,305. Nah, seperti ini 0305 seperti ini. Misalkan di sini saya minggunya 0, dia secara otomatis ini kosong juga, ini dari strip dia di sini. Nah, bedanya sama tadi beda ya, tanpa pakai if error ya. Itu sedikit pembahasan dari sini ya, dari sini ya. Nah, ini oke, misalkan dia kalau yang tadi 2 minggu ya, saya bukan 2 minggu, ini secara otomatis. Kalau yang ini untuk kontrolnya ngilingnya ke sini, kontrol bobot ke kontrol bobot, saya kurangi dengan kontrol bobot yang di sini karena ada kesalahan ya. Misalkan kesalahan seperti ini, misalkan saya buatkan ini 7 hari ya, ini akan muncul di sini kan 0,153 karena dia tidak bisa dibagi dengan 7. Di sini saya buatkan 6 di sini. Kenapa saya buatkan 6 di sini perharinya? Karena itu. Ini satu alasannya. Lalu untuk yang di sini, ini mungkin saya geser ke sini dulu, ke samping dulu. Nanti saya tunjukin juga cara buat ininya ya, grafiknya ini. Ini saya geser ke sini dulu. Lalu untuk ininya, misalkan ini saya delete semua ya, seperti ini. Lalu untuk ininya, dia akan kosong seperti ini, kosong aja. Ini saya pakai rumusnya seperti ini. Rumus if, lalu buka kurung n, lalu p nya ini linknya ke sini ya, saya buka linknya. If n p12 itu ini, saya bukan tanggalnya di sini, tanggal startnya ini. Lalu lebih ya, ada lebih di sini ya, lebih sama dengan sg itu yang ini startnya, lebih kurang dari sg. Lalu saya titik koma yang ini lagi, yang tanggal startnya di sini sama dengan kurang sama dengan sh itu finishnya. Lalu yang untuk ininya kok ditutup kurung ya, tutup kurung, saya buatkan seperti ini, titik koma 14 itu ke bobot mingguan, saya kunci ke bobot mingguan ini. Nanti akan muncul bobot mingguan ini per ini ya, akan muncul dia bobot mingguan itu per ini, seperti ini. Ini kalau diseret juga bisa, saya seret juga bisa seperti ini, bisa seret ini rumus yang tadi yang saya buat ini, rumus yang ini saya seret juga bisa, di blok juga bisa, buat satu aja bisa. Nah, seperti ini akan muncul dia secara yang di sini. Misalkan ini saya rubah ya jadi 1 minggu, dia akan ikutin di sini rumusnya. Di sini jadi 0 ya, seperti ini, memakai rumus yang seperti ini ya. Ini kemudahan yang saya buat di sini ya, di link ini ya. Lalu untuk ininya mingguan ini saya udah rumusnya ke sini, udah jumlahin secara otomatis ya. Ini akan dapat secara otomatis 100% di sini. Misalkan saya buatkan di ini startnya saya mundurin. Misalkan start ini saya mundurin ke
ini ya, startnya saya mundurin kayak sini. Nah, ini misalkan saya cuma sampai 20 Agustus saja, 20 Agustus, 3 Agustus, kayak Agustus ya, bulan Agustus ya. Nah ini saya mundurin ke ini saya mundurin 1 minggu misalkan. Nah, saya mundurin 1 minggu, saya cuma ngisi di sini aja, misalnya ini 5, ini 5, nah seperti ini 4, ini secara otomatis ngisi 100% seperti sini, seperti sini 100%. Nah ngisinya 100% ke sini, ya udah jumlahin ini ke persentasenya ya, 1% ke sini. Misalkan kalau ini diubah ke minggunya, mundurin minggunya, karena sini saya udah setting ini. Ini tinggal gampang aja. Ini sebenarnya ini tidak perlu Anda rubah-rubah seperti ini. Yang kalau ini misalkan Anda lebih minggunya ya pekerjaannya, ini bisa anda copy paste aja nih. Ini saya udah buat juga seperti ini. Sebenarnya ini udah bisa di copy paste ke sini seperti ini. Rumusnya udah ngiling semua seperti ini. Rumusnya ini udah ngiling, karena saya buatkan juga untuk tanggal minggunya ini minggunya startnya ini ya, di sini ya, ngiling ke sini, start di sini. Lalu ini itu saya tambahin 7 hari, saya buatkan 7 hari. Lalu ini tarik aja seperti ini ke sini. Nah, seperti ini. Ini satu contohnya. Ini saya ambil lagi ya, seperti ini. Lalu untuk buat grafiknya, ini grafiknya udah ada ya. Untuk buat grafiknya di sini ya, insert graphic line. Ini ya. Oke, seperti ini. Nah, seperti ini ya. Kurva S nya sangat bagus sekali seperti ini. Secara singkat saya buatkan ya, secara singkat. Oh ya, satu lagi tinggal ini ya tadi ya, rumus untuk bagaimana caranya. Misalkan ini warnanya ya, warnanya ini seperti ini tabelnya tadi ya, seperti ini saya seperti di blok dulu semuanya seperti ini caranya. Ini ya, di blok seperti ini, ambil conditional formatting, lalu new rule ambil yang ini ya, use formula determine ini, masukin rumus ini saya udah buat secara cepat ya. Saya tinggal ngasih tahu aja ini n R12 itu bisa jadi di sini startnya Anda ya, startnya di bulan ini ya, di minggu ya, minggu ini ya, minggu 12 ini, minggu ke line 12, lalu ininya 2 lebih sama G14 itu startnya ini ya, G14 startnya ini, lalu G14 titik koma R12 dikunci lagi ke sini ya, R12 ini, lalu kurang sama dengan H14 itu minus ya, H14 itu ini 14 ini finishnya, terakhirnya. Lalu di sini ambil formattingnya, lalu warnanya ganti, misalkan ini ungu, ambil fill ya, ambil ungu. Ini seperti ini, dia akan muncul seperti ini. Misalkan saya rubah di sini 5, nah dia akan nambah seperti ini, 6, nambah seperti ini. Ini satu contoh formatting aja ya. Ini akan saya balikin lagi seperti awal tadi, ini. Lalu untuk ininya masukin lagi nih, ini grafiknya ya, masukin sini. Ini udah secara otomatis jadi kurva S nya seperti ini. Ini dapat secara seperti ini. Ini udah bagus sekali seperti ini. Misalkan ini ditambahin 7 tadi ya, supaya ditambahin 14 ya. Nah, seperti ini tadi, biar grafiknya cantik. Ini gampang sekali ya. Kalau untuk mendapatkan file ini gampang aja, Anda tinggal like, subscribe. Oke, sekian dan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.